Film horor pertama di zaman Hindia Belanda meraih sukses. Film itu menceritakan tentang makhluk jadi-jadian atau siluman yang diadaptasi dari film Cina. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Belakangan ini film horor sedang naik daun, terutama sejak suksesnya film berjudul KKN di Desa Penari. Film ini berhasil memecahkan rekor sebagai film horor Indonesia terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 6 juta penonton pada Mei 2022. Ada juga film horor lain yang cukup sukses, yaitu Vina Sebelum 7 Hari, yang memikat sekitar 5,8 juta penonton. Kalau ditelusuri lebih jauh, pada era Hindia Belanda, film bergenre horor juga disukai banyak orang. Industri film era penjajahan mulai berkembang sejak awal abad ke-20. Awalnya, film hanya diputar sebagai hiburan di bioskop, dan kemudian muncul produksi film lokal. Film pertama buatan Indonesia adalah film bisu berjudul Lutung Kesaru yang dirilis pada tahun 1926. Adapun film horor pertama di era penjajahan adalah Aupeh Chua pada tahun 1934. Film ini diiklankan melalui sebuah poster yang menginformasikan tayangan film bergenre baru, yakni film horor. Film horor pertama bertemakan tentang makhluk siluman atau jadi-jadian. Makhluk yang bisa berubah bentuk dari manusia menjadi binatang ataupun sebaliknya. Aupeh Chua Putih and Hitam atau Dua Siluman Ular Putih merupakan film yang disutradarai oleh Ti Teng Chung. Film bisu yang diproduksi Chino Motion Pictures ini mengadopsi cerita klasik Tiongkok terkenal. Film Aupeh Chua meraih sukses. Kesuksesan ini terletak pada penggunaan trik fotografi yang mengagumkan. Ini untuk ukuran saat itu ya, seperti benda bisa terbang, orang bisa berubah menjadi hewan dan sebaliknya, serta orang atau hewan bisa menghilang. Film Aupeh Chua digemari penonton dari kalangan Tionghoa peranakan karena bahasanya mudah dipahami. Magnet film ini adalah soal manusia kawin dengan siluman. Kesuksesan film tersebut mengilhami dirinya memproduksi judul-judul film siluman baru. Pada tahun 1935, Ti Teng Chung memproduksi 2 judul film siluman, yakni Ang Haiji dan Tipat Kai Kawin atau Siluman Babi Perang Siluman Monyet. Kedua film ini merupakan film yang diangkat dari serial See serial tokoh-tokoh siluman sakti manusia berkepala hewan. Pada tahun 1936, Ti Teng Chung memproduksi 3 judul film siluman sekaligus, yakni Anaknya Siluman Ular Putih, 5 Siluman Tikus, dan Pembakaran Bio. Anaknya Siluman Ular Putih merupakan film lanjutan dari film Aupeh Chua Putih and Hitam yang sukses pada tahun 1934. Cerita film 5 Siluman Tikus dipetik dari kisah Ngo Chi Luan Tang Hia. Sedangkan film Pembakaran Bio mempunyai judul lain, yakni Musnahnya Goa Siluman Buaya Putih. Namun, berselang beberapa tahun kemudian, film horor tidak diproduksi. Pada tahun 1941, film horor muncul kembali dengan tema yang berbeda, yakni Tengkorak Hidup. Film Tengkorak Hidup adalah film horor yang diproduksi oleh Action Film.
Perusahaan ini dulu bernama Chino Motion Pictures. Film yang disutradarai oleh Tan Choo Hock ini diproduksi pada bulan Oktober tahun 1941 yang kisahnya merupakan khayalan seenaknya mengenai masyarakat primitif. Primitif ini dapat dilihat dari pakaian yang digunakan oleh aktor dalam film tersebut. Tengkorak Hidup diperankan oleh Tan Cheng Bok, Moh Muhtar, Misnahati, dan Bisu. Film tersebut menggambarkan petualangan Raden Darmaji dan beberapa kawannya di Pulau Mustika. Tak jauh dari tempat itu, 10 tahun sebelumnya ada kapal tenggelam yang ditumpangi saudaranya. Di pulau itu, 2000 tahun silam terkubur Mahadaru, usai berkelahi dengan Dewi Guma. Saat masuk ke dalam gua, turun hujan lebat. Makam Mahadaru pun terbelah. Rumiati, anak perempuan Darmaji, ditolong Mahadaru yang bangkit dari kubur usai mereka dikejar orang-orang liar. Padahal Mahadaru punya niat jahat terhadap Rumiati. Film ini laris di pasaran. Faktor yang menyebabkan penonton suka adalah trik kuburan yang disambar petir, lalu keluar api, kemudian muncul tengkorak yang bisa bergerak. Kedatangan bala tentara Jepang merusak dunia perfilman pada masa Hindia Belanda. Jepang yang sedang menjalani Perang Asia Pasifik memanfaatkan media film sebagai program propaganda mereka. Pada awal merdeka, negara belum mampu memproduksi film, hanya berbentuk film dokumenter. Pada tahun 1950-an, film Indonesia mengalami kebangkitan, namun belum mendorong produser memproduksi film bergenre horor. Pada tahun 1960-an, film Indonesia terjadi perselisihan di bidang ideologi. Pada masa-masa inilah film horor tidak diproduksi di negeri ini sampai tahun 1970. Film horor kembali diproduksi pada tahun 1971. Teman-teman, film horor di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1934 dengan lahirnya film berjudul Au Peh Chua. Awalnya, film horor yang disukai menceritakan makhluk siluman. Namun, film horor sempat berhenti ketika Jepang masuk ke Indonesia. Pada awal kemerdekaan, film horor juga tak berkembang. Oke teman-teman, kita sudah membahas mengenai film horor di era Hindia Belanda. Kita akan bertemu lagi pada episode mendatang dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.